Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan seperti janji Ali tadi, saat ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat Instagram kita. Dan Alhamdulillah sudah ada Said Bajuri. Assalamualaikum Abang Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Said, dikit Bang Said. Kalau misalnya di rumah nih lagi stay at home pastinya sekarang kan. I can speak English, please, Indonesia language. Itu ya Inggris dipakai. Bisa ya? Iya. Nah, sama anak-anak kira-kira pada ngapain nih Bang Said di rumah? Yang pasti kebetulan kan anak-anak baru masuk TK, jadi aneh belajar bersama. Oh cakep. Walaupun aneh sebenarnya nggak bisa pelajaran TK. Udah lewat ya pelajarannya. Oh beda ya. Udah. Baik, silakan Bang Said. Syukran Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jumpa kembali dalam Cahaya Hati Indonesia bersama saya Said Bajuri. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui sosial media kami @cahayahati_news yang insyaallah nanti akan langsung dijawab oleh guru-guru kita. Ada Ustadz Fahmi Salim, Kiai Haji Fikri Haikal MZ dan Ustazah Lulung Mumtazah dengan tema mempererat persaudaraan antar sesama. Langsung ada pertanyaan pertama dari @yulimarlina32 untuk Kiai Haji Fikri. Baru-baru ini ada tetangga saya yang meninggal dunia. Tapi karena sedang ada wabah virus, kita tidak dianjurkan untuk melayat. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Tafadhal. Iya, ini memang beberapa belakangan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, Wan Said. Ada orang meninggal dunia, kemudian ditolak karena dikhawatirkan membawa virus yang masih menyebar. Ini fenomena yang memang mengkhawatirkan juga, karenanya tidak patut seorang muslim menolak pemakaman jenazah saudaranya. Kenapa? Pertama, tentu pihak rumah sakit sudah sangat sterilisasi dalam proses pengkafanan, pemandian, penguburan terhadap jenazah saudara kita. Yang insya Allah itu tidak akan tertular lagi. Maka janganlah ada penolakan di mana-mana terhadap jenazah saudara kita. Nah, bagaimana kita tidak boleh melayat terhadap sohibul musibah? Salah satu pemutus rantai penyebaran bencana yang sekarang kita hadapi memang hendaknya dihindari keramaian. Bukan berarti kita tidak melayat itu tidak mengirimkan doa. Substansinya kan adalah berdoa terhadap mayit. Berdoa bisa kita lakukan daripada cuman ngumpul tapi nggak ada yang berdoa, itu bukan substansi. Jadi patuhi apa yang sudah menjadi himbauan, berdoa dari tempat masing-masing. Misalnya tetangga Bu Yuni meninggal. Bu Yuni karena memang kita dihimbau untuk tidak berkumpul, ya sudah berdoa dari rumah Bu Yuni, dari rumah-rumah yang lain dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada jenazah. Itu substansinya. Ngumpul doang, kerumunan doang, kalau enggak berdoa buat mayit ya apa manfaatnya? Bahkan bisa tidak memutus rantai penyebaran. Jadi patuhi himbauan tersebut dan kirimkan doa dari tempat masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita nggak perlu datang Kiai, cukup kirim doa. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua @arne_muti kepada Ustazah Lulung. Saat ada musibah, mana yang harus didahulukan? Menolong sesama muslim atau non muslim? Sementara keduanya sama-sama membutuhkan pertolongan. Tafadhal Ustaz.
Baik, pemirsa Cahaya yang dirahmati Allah, kalau kita ngomongin perbuatan baik, sebenarnya sih kemanusiaan ya, siapapun kalau memang dia membutuhkan kita harus bantuin. Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, tapi yang pertama adalah keimanan tadi ya, untuk kita namanya menyembah Allah, kemudian berbuat baik sama orang tua, wabizil kurba kepada karib kerabat, saudara kita, adik kita, empok kita, ponakan, yaitu dia di dunia. Habis itu wabizil kurba, wal yatama, wal masakin, anak yatim, orang miskin, wal jaridil kurba, wal jaril junuba. Dan juga kamu harus berbuat baik, memberikan sesuatu kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Kalau kita ngelihat ke dalam ayat ini sih ya, menurut Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim dalam kitab Ibnu Katsir, kita itu berbuat baik sama tetangga dekat. Siapa tetangga dekat? Yang muslim. Wajaril junuba yaitu tetangga jauh, siapa? Non muslim. Jadi muslim sama non muslim kita kudu berbuat baik sama-sama. Apalagi zaman musibah sekarang ini. Ini lapar dua-duanya kita bantuin. Masa kita nanya, lo lapar ya? Iya. Gak punya apa? Islam gue bantuin misalnya. Ini lapar ya? Iya. Oh. Enggak ini bukan tetangga gue enggak bagi, kagak. Tapi dalam ayat ini kita memang harus benar-benar rahmatan lil alamin. Ngasih siapa yang membutuhkan. You understand? Yes. Jadi begitu pemirsa. Jadi mudah-mudahan dalam perbuatan baik ini juga memang dalam Al-Baqarah dinyatakan. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Jadi bukan kita yang memberikan hidayah atau petunjuk, tapi memang Allah memberikan petunjuk. Artinya disinilah kita perlunya sama-sama ya, mudah-mudahan saling berbuat baik. Tapi tetap jangan yang namanya dekat-dekat lupa. Kadang biar tekor asal kesohor sih, keluar aja baik sama tetangganya, sama saudaranya kagak. Nah ini kita dua-duanya sama-sama membutuhkan. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab ya. Terus berbuat baik, oke? Oke, siap. Jadi kita ngebantu tanpa melihat status agama dan lain-lain ya Ustazah ya? Iya jangan. Denger Li. Dengerin. Lah kenapa saya? Selanjutnya. Iya oke. Oke, dari teman-teman ada? Ada saya. Suaranya bisa dikerasin sedikit? Saya. Gitu dong, kita kan laki-laki. Masa kalah sama Ustazah? Iya. Kalau suara kita. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre, saya mau tanya ke Ustadz Fahmi. Bolehkah kita menyambung silaturahmi dengan orang yang tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim? Boleh enggak? Tafadhal Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan Mas Andre ini sangat penting. Ya, silaturahim. Silaturahim itu kan artinya menyambung tali rahim atau kekerabatan. Artinya makna silaturahim awal adalah untuk keluarga kita yang satu rahim, satu keluarga. Tapi juga mencakup makna silaturahim juga bukan hanya kepada keluarga tapi juga di luar keluarga kita. Itu bagian dari silaturahim. Ya, kata Nabi, kalau siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, ya, maka hendaklah falyasil rahimah. Hendaklah dia rajin bersilaturahim. Dan Nabi tidak membatasi. Di situ di dalam hadis itu Nabi nggak membatasin. Ente silaturahim sama orang baik-baik aja. Ente silaturahim sama orang yang sholat aja. Ente silaturahim sama yang muslim aja. Enggak. Bahkan di dalam hadis dikatakan, hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ayyul islami khairun? Praktek keberislaman yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Taqra'us salam, tut'imut ta'am pertama, kamu beri makan orang yang butuh. Yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu sampaikan, ucapkan salam. Salam itu apa? Perdamaian. Perdamaian. Cie. Ya kan? Ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kau kenal. Termasuk diantaranya memahami apa? Kamu kenal kesalehannya apa enggak? Tahu dia sholat apa enggak? Pokoknya ente ucapin salam. Karena salam itu baik. Menebarkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah tercurah untukmu. Amin ya Rabbal. Juga bisa jadi wasilah ini berdakwah. Kita silaturahim sama orang gak baik.
ajak dia kepada kebaikan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Fahim? Ntar kita kawan-kawan ketemu ya, silaturahmi. Oke. Itulah tadi jawaban dari guru-guru kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Jangan kemana-mana, setelah iklan berikut ini, guru-guru kita akan kembali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tetap di Cahayati Indonesia.